Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Mapel Seni Budaya pada semester 2 kelas 10 di SMK Negeri 1 Kemusu. Untuk kali ini kita akan mempelajari pada materi kompetensi dasar atau KD, yaitu pada 4.6 melaksanakan peniruan karya seni. Masih bersama saya, Ibu Sri Rezeki, Guru Seni Budaya SMK Negeri 1 Kemusu. Semangat pagi, semoga nanti selama pembelajaran kita selalu semangat ya. Baiklah anakku semuanya, akan kita mulai pembelajaran kita. Kali ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Karena ini masih pada pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau online, maka tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui model pembelajaran home learning, peserta didik dapat menginterpretasi dan mempresentasikan hasilnya terkait konsep budaya lewat metode daring online dengan mengembangkan nilai karakter jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Maka peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian ekspresi secara lisan dan atau tertulis dengan benar dan cermat. 2. Menjelaskan pengertian genre atau jenis dan fungsi seni dengan benar dan cermat. 3. Menjelaskan fungsi seni dengan benar dan cermat. 4. Menjelaskan seni rupa dan manusia dengan benar dan cermat. Berikutnya ya, pada materi ini yang akan kita pelajari adalah fungsi seni. A. Pengertian ekspresi. Ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam proses penciptaan karya seni. Proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. Media apa saja yang dimaksud? Ya. Dalam karya seni kita kenal ada seni musik. Di sini melalui media musik kita akan menggunakan bunyi. Kemudian pada media seni rupa ya, kita akan media garis, bidang, dan warna. Kemudian pada media tari kita akan menggunakan gerak. Kemudian yang terakhir pada media teater adalah gerak, suara, dan lakon. B. Fungsi genre atau jenis dan fungsi seni. Menurut kritikus tari di Indonesia, Sal Murgianto, sebuah pertunjukan dapat dilakukan sebagai 1. Pertunjukan persembahan atau doa atau puji kepada arwah luhur, ungkapan bakti kepada Tuhan atau penguasa semesta alam. 2. Untuk menghibur diri pelakunya dan atau orang lain. 3. Untuk orang. 4. Untuk kenikmatan ragawi, pleasure, pelaku dan penontonnya. Berikutnya C. Fungsi seni. Fungsi seni ya, ada 6 fungsi seni. Yang pertama adalah fungsi ritual. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Berikutnya, nomor 4, hiburan. Yang kelima, fungsi artistik. Dan yang terakhir, yang keenam adalah guna atau seni terapan.
penjelasannya. Fungsi ritual. Suatu pertunjukan yang digunakan untuk sebuah upacara yang berhubungan dengan upacara kelahiran, kematian, atau pernikahan. Contoh, gamelan yang dimainkan pada upacara ngaben di Bali, yakni gamelan luwang, angklung, dan gambang. Gamelan di Jawa, gamelan kodok ngorek, monggang, dan ageng. Beberapa contoh yang saya sampaikan itu adalah contoh fungsi seni untuk keperluan ritual. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Seni sebagai media pendidikan, misalnya musik. Contoh, ensemble karena di dalamnya terdapat kerjasama, angklung dan gamelan juga bernilai pendidikan karena kan kesenian tersebut mempunyai nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Berikutnya, penjelasan fungsi seni sebagai komunikasi. Suatu pertunjukan seni dapat digunakan sebagai komunikasi atau kritik sosial melalui media seni tertentu seperti wayang kulit, wayang orang, dan seni teater. Dapat pula syair sebuah lagu yang mempunyai pesan. 4. Fungsi hiburan. Seni yang berfungsi sebagai hiburan, sebuah pertunjukan khusus untuk berekspresi atau mengandung hiburan. Kesenian yang tanpa dikaitkan dengan sebuah upacara ataupun dengan kesenian lain. Lima, fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersial. Misalnya, terdapat pada musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer tidak bisa dinikmati pendengar atau pengunjung, hanya bisa dinikmati para seniman dan komunitasnya saja. 6. Fungsi guna atau fungsi seni terapan. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali sebagai media ekspresi, disebut sebagai karya seni murni. Sebaliknya, jika dalam proses penciptaan, seniman harus mempertimbangkan aspek kegunaan, hasil karya seni ini disebut seni guna atau seni terapan. Contoh, karya seni yang dapat dipergunakan untuk perlengkapan atau peralatan rumah tangga adalah gerabah dan rotan. 7. Fungsi seni untuk kesehatan. Pengobatan untuk penderita gangguan fisik ataupun medis dapat distimulasi melalui terapi musik. Jenis musik disesuaikan dengan latar belakang kehidupan pasien. Terapi musik telah terbukti mampu digunakan untuk menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologis trauma pada suatu kejadian, dan lain-lain. D. Seni rupa dalam kehidupan manusia. Kehadiran seni rupa dalam kehidupan manusia telah terjadi sejak zaman purba ketika manusia masih hidup di gua-gua hingga saat ini. Hal itu membuktikan bahwa seni rupa melekat dalam kehidupan manusia. Seni rupa hadir hampir di setiap sektor kehidupan manusia seperti dalam kegiatan agama, politik, ekonomi, teknologi, dan kemanapun kita pergi, seni rupa selalu ada. Semakin modern peradaban manusia, semakin banyak produk seni rupa yang diinginkannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga masa depan seni tidak akan pudar selama manusia masih memiliki rasa keindahan untuk dipuaskan. Selain
melainkan untuk mendengar dan melihat sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan pikiran serta perasaannya. Satu, seni rupa dalam kehidupan beragama. Hubungan seni dan agama tidak hanya terdapat dalam seni rupa, tetapi hampir dalam seluruh cabang seni selalu berkaitan dengan agama. Dalam menyuratkan ayat-ayat suci Al-Quran melahirkan seni kaligrafi, karena dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan menggambarkan makhluk hidup, maka perkembangannya dalam seni rupa Islam adalah dalam bentuk ragam hias atau ornamen untuk menghias masjid. Contoh kaligrafi, hasil karya seni dalam kehidupan Islam, dalam kehidupan agama Islam. Coba ini anak-anak baca. Coba kalian baca, ini apa kira-kira? Muhammadur Rasulullah. Oke. Baik. Kalau yang ini coba baca. Sebentar. Coba kita lihat ada tulisan apa ini. Ini ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau yang ini kira-kira bacanya apa, anak-anak? Oke, ini adalah surat ayat kursi ya. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya, dalam agama Hindu, kegiatan seni merupakan perwujudan bakti pemeluk Hindu kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Misalnya, seni sesaji yang mengandung segala jenis hasil bumi yang disusun secara indah. Lihat gambar di samping. Ya, ini adalah contoh karya seni dalam kehidupan agama Hindu. Di Candi Borobudur misalnya, ada ribuan relief dan patung yang menggambarkan kehidupan Siddhartha Gautama dan Buddha sedang melakukan mediasi. Relief, ini contoh relief salah satu sudut pandang yang ada di Candi Borobudur. Oke. Kita lanjut. 2. Seni rupa dalam kehidupan aktivitas ekonomi. Aktivitas seni rupa dan ekonomi pada saat ini semakin semarak karena memiliki hubungan sangat dekat dengan pencitraan suatu produk. Misalnya, seni reklame memegang peran yang sangat penting untuk promosi dan pemasarannya. Tanpa sentuhan seni, kegiatan promosi tidak akan menarik, sehingga perusahaan-perusahaan tidak ragu mengeluarkan dana yang besar guna mempromosikan hasil produksinya melalui seni rupa dalam bentuk iklan di majalah, surat kabar, TV, dan melalui internet. Berikut kita lihat contoh karya seni yang digunakan untuk kehidupan ekonomi, yaitu untuk iklan. Di sini kita lihat contoh
iklan dari Le Mineral. Di sini ada sentuhan karya seni rupa yang akan membantu untuk meningkatkan pemasaran produk yang bersangkutan. Seni rupa dalam kehidupan politik. Dalam seni komunikasi grafis, sebagai cabang seni rupa banyak terlibat dalam pembuatan poster, spanduk, kaos, dan atribut partai lainnya. Dalam hal ini, seni rupa dalam politik bukan sebagai bagian ideologi partai, tetapi mendukung promosi program partai yang disampaikan kepada masyarakat secara visual. Mungkin ini akan sangat bisa kita rasakan ketika masa-masa kampanye. Sentuhan seni rupa dalam proses berpolitik itu sangat bisa kita rasakan. Seni rupa dalam pendidikan. Dalam menjalani kehidupannya, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia hidup dengan kemampuan cipta, rasa, dan karsanya, sedang makhluk lainnya hidup dengan menggunakan nalurinya. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, manusia mampu menciptakan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan tentu kita mengetahui bahwasannya dalam pendidikan banyak sekali sentuhan-sentuhan seni rupa. Misalkan kita lihat desain buku, ya, dan masih banyak lagi, ya, belum lagi dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam proses pendidikan. Seni lahir karena kebutuhan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui berbagai jenis media yang berhubungan dengan panca indera, media yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibau, dan dikecap yang kemudian bermuara pada rasa dalam hati atau kalbu. Baiklah anakku, mungkin materi sudah selesai. Sebelum saya akhiri, ayo sekarang kita refreshing, coba tes kejelian, ya. Silahkan kalian cari gambar unta pada gambar di samping. Ayo, kira-kira bisa enggak ya? Coba cek kejelian kalian, bisa enggak ya? Baiklah, selalu semangat. Salam semangka, semangat kakak. Baik anakku semuanya, ya, saya kira mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, ya. Ayo sudah ketemu belum ya? Oke, kalau belum ketemu saya tunjukkan untuk gambar karena butuh kejelian. Ini dia. Oke, ini. Baik anakku semuanya, mungkin itu ya, hanya untuk refreshing saja. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, ya. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan, jaga selalu iman, jaga selalu imun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita segera dipertemukan dalam pembelajaran di kelas-kelas yang ada di sekolah. Semoga pembelajaran online ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama dengan tatap muka. Amin. Dan selalu jaga kesehatan, dan jaga kesehatan. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.